Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua bahagia selalu dan sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Azhari Fairuz, mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 di UIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi 3 artikel ilmiah populer, yaitu mengenai satu, ada analisis representasi keluarga dalam film nanti kita cerita tentang hari ini. Yang kedua, ada ketidakharmonisan komunikasi dalam keluarga pada pembentukan pribadi anak. Dan yang terakhir, ada strategi komunikasi dan dakwah pada kalangan milenial di era modernisasi. Jadi, ketiga artikel ilmiah populer tadi akan saya tanggapi disertai dengan teori-teori yang relevan dengan artikel tersebut. Lalu saya juga akan mencari tahu apa saja sih gitu perbedaan antara artikel ilmiah populer dengan fitur. So, simak terus videonya ya. Nah, baik teman-teman, langsung aja kita ke artikel yang pertama, yaitu mengenai analisis representasi keluarga dalam film nanti kita cerita tentang hari ini. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang udah pernah menonton dan ada yang belum menonton film NKCTHI ya. Karena film NKCTHI ini merupakan salah satu film yang mengedukasi dan ramai sekali waktu itu dibicarakan pada awal tahun 2020 kemarin. Jadi film NKCTHI ini merupakan mengisahkan tentang sebuah keluarga di mana yang awal mulanya itu mereka itu terlihat baik-baik saja, namun pada kenyataannya mereka itu menyimpan sebuah rahasia yang sangat besar, sehingga di kemudian hari ketika rahasia itu terbongkar menjadi suatu permasalahan yang sangat serius bagi mereka. Nah, hal ini tuh bisa terjadi tentu karena kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, seperti dalam film NKCTHI ini, di mana komunikasi yang terjalin itu hanyalah satu arah. Kenapa demikian? Karena dalam film NKCTHI ini sosok ayah itu tidak memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menyampaikan pendapatnya, untuk mengungkapkan atau menyampaikan apa yang dirasakan oleh anak-anaknya gitu. Nah teman-teman, jadi intinya di dalam artikel ini tuh dijelaskan bahwa akar permasalahan dalam sebuah keluarga itu karena kurangnya komunikasi. Lalu tanggapan saya pribadi mengenai artikel tersebut itu setuju. Karena apa? Karena saya sendiri itu merasakan dampak dari kurangnya komunikasi dalam keluarga. Salah satunya saya jadi kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat saya, untuk menyampaikan apa yang sedang saya rasakan kepada keluarga saya sendiri gitu. Terus kadang kala itu kita menjadi malah lebih sering memendam emosi kita daripada mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan kepada keluarga. Akhirnya kita jadi takut atau enggan untuk berpendapat gitu. Istilahnya itu kita jadi lebih tertutup kepada keluarga kita sendiri, dan masih banyak lagi tentunya dampak-dampak yang lainnya. Nah, hal yang kayak gitu juga bisa terjadi karena sedari kecil kita tidak dibiasakan untuk melakukan komunikasi yang intens dengan keluarga kita. Padahal kan sebuah keluarga ini bisa menjadi sebuah media dalam menyalurkan dan menyampaikan aspirasi hati yang terpendam. Nah teman-teman, ada nih, menurut Friendly, komunikasi dalam keluarga itu dapat diartikan sebagai kesiapan membicarakan dengan terbuka setiap hal yang dalam keluarga, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Juga siap menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga dengan pembicaraan yang dijalani dalam kesabaran dan kejujuran serta keterbukaan gitu. Jadi dengan adanya komunikasi dan memelihara interaksi antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lainnya, maka permasalahan yang terjadi dalam keluarga itu bisa diselesaikan secara baik-baik dengan mencari solusi atau jalan yang terbaik gitu. Nah teman-teman, pembahasan ini juga masih saling berkaitan dengan artikel selanjutnya, yaitu mengenai ketidakharmonisan komunikasi dalam keluarga dalam pembentukan pribadi anak. Kalau tadi artikel yang pertama membahas mengenai faktor apa saja yang menjadi akar permasalahan, yaitu kurangnya komunikasi. Nah, kalau artikel yang kedua ini itu membahas
seputar dampak dari ketidakharmonisan keluarga dalam pembentukan pribadi seorang anak. Ada nih, menurut Widya Rino, ketidakharmonisan keluarga dapat memberikan dampak negatif pada pembentukan pribadi anak, sehingga sikap menyimpang pada anak dan dari keluarga yang tidak harmonis sangat memungkinkan terjadi. Jadi dalam artikel ini tuh dijelaskan bahwa komunikasi dalam keluarga sangat penting dilakukan dan dijalankan dengan harmonis, karena ketidakharmonisannya komunikasi dalam keluarga akan berdampak pada kehidupan anak di masa depan. Karena kurangnya komunikasi itu dapat berpengaruh pada faktor-faktor lain. Salah satunya ada pada faktor psikologi anak gitu, teman-teman. Jadi salah satu penyebab seorang anak menutup diri untuk berkomunikasi dengan orang tuanya karena disebabkan oleh ketakutan tidak diterimanya pendapat yang ingin disampaikan dan mengarah pada penolakan atau pemikiran-pemikiran negatif, sehingga komunikasi tertutup dan kurang efektif itu akan terjadi berulang kali gitu. Hasilnya seorang anak itu akan mencari pembenaran terhadap pendapatnya kepada orang lain di luar sana, entah itu kepada temannya atau kepada siapapun. Dalam hal ini seringkali mereka mencari solusi atas masalahnya kepada teman-temannya untuk menyelesaikan masalahnya atau untuk sekedar mendengarkan keluh kesahnya gitu. Nah, karena tidak adanya nasihat-nasihat yang diberikan oleh kedua orang tuanya, maka seorang anak ini akan mencari nasihat-nasihat di luar keluarganya atau dari orang lain yang belum tentu kebenarannya itu terbukti gitu. Jadi dampaknya anak menjadi sangat mudah terjerumus dalam hal yang negatif di luar sana dan memiliki pribadi yang menyimpang dalam kehidupan di masyarakat. Oke, baik teman-teman, dilanjut ke artikel yang ketiga, yaitu mengenai strategi komunikasi dan dakwah pada kalangan milenial di era modernisasi. Nah teman-teman, seperti yang udah kita semua tahu bahwa di era modernisasi ini perkembangan teknologi dan komunikasi berkembang begitu pesat gitu. Jadi semakin canggih. Jadi mau tidak mau kita yang hidup di era sekarang ini harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Begitupun dengan implementasi dakwah di era sekarang, di mana maju dakwah di era sekarang ini adalah generasi milenial yang sangat akrab dengan media sosial gitu. Akhirnya karena majunya ini adalah generasi milenial, maka seorang dai ini harus mencari tahu gitu strategi dakwah apa nih yang pas untuk generasi milenial ini gitu. Dan kita tuh sebagai dai itu harus menciptakan sebuah inovasi baru dalam berdakwah. Salah satunya bisa dengan memanfaatkan media sosial sebagai media dakwah. Ya, itu merupakan salah satu strategi jitu dalam berdakwah di kalangan milenial di era modernisasi seperti sekarang ini. Itu kenapa harus pakai media sosial? Karena ya tadi, dimana generasi milenial itu tidak jauh dari media sosial gitu. Nah, menurut Tardianto, dengan menyajikan materi dakwah di internet, objek dakwah tidak perlu datang ke narasumber dan membeli buku untuk menjawab masalah yang dihadapi, sehingga bisa membantu saudara kita agar tidak mengeluarkan biaya dan tenaga ekstra guna memperoleh informasi yang mereka cari gitu. Nah, selain strateginya dengan menggunakan media sosial, strategi dakwah yang bisa dilakukan di era modernisasi saat ini adalah dengan si dai ini harus menyesuaikan diri dengan si generasi milenialnya gitu, dengan matinya. Jadi salah satu contohnya adalah dai itu Hanan Ataki dan ada Ustadz Hendy Moni, di mana cara mereka berdakwah itu dari mulai berpakaian, materinya, cara penyampaiannya semuanya disesuaikan dengan kalangan milenial sehingga tujuan dakwahnya itu bisa tercapai. Jadi dakwah mereka itu bisa diterima oleh matinya, yaitu generasi milenial, seperti itu. Dan tentunya strategi dakwah yang tepat itu sangat diperlukan di era sekarang agar dakwahnya itu bisa diterima oleh para matinya.
Baik teman-teman, setelah saya menanggapi 3 artikel ilmiah yang tadi, akhirnya saya jadi mengetahui adanya perbedaan artikel ilmiah populer dengan feature. Nah, feature dan artikel ini merupakan jenis tulisan yang memberikan informasi dan mengedukasi. Namun, bedanya artikel ilmiah itu lebih berfungsi untuk mengajak pembaca supaya lebih fokus kepada pokok permasalahannya. Sedangkan kalau fitur itu lebih berfungsi untuk mengajak pembaca untuk mengunggah rasa human interest-nya gitu. Dan dari segi bahasa dalam penulisannya juga terlihat sangat berbeda ya. Jadi kalau misal artikel ilmiah itu bahasanya itu lebih sering menggunakan bahasa ilmiah disertai dengan teori-teori yang relevan dengan dan mendalam dengan pembahasan yang ingin disampaikan. Sedangkan kalau feature ini bahasanya lebih santai dan seringkali dia menggunakan kata-kata kiasan. Kurang lebih seperti itu perbedaan antara artikel ilmiah populer dengan feature. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dan video dari saya. Apabila ada pembahasan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, see you.